Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa, NPM 234120117. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah pengelolaan investasi perusahaan dalam aset lancar dan utang jangka pendek untuk mencapai nilai optimal. Tujuannya termasuk memaksimalkan laba, menjaga likuiditas, dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Manajemen ini melibatkan pengelolaan kas, piutang, dan persediaan serta memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi secara efisien setiap hari. Kegagalan dalam manajemen modal kerja dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan peningkatan biaya operasional. Tujuan sendiri dari manajemen modal kerja meliputi yang pertama, memenuhi kewajiban. Menjamin perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Yang kedua, optimalisasi profitabilitas, yaitu untuk meningkatkan laba dengan mengelola aset lancar dan utang jangka pendek secara efisien. Yang ketiga, menjaga kesejahteraan pemegang saham, yaitu menghasilkan laba optimal untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dan yang terakhir adalah dukungan pertumbuhan, dengan cara memastikan cukup modal untuk investasi dalam pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Manajemen yang baik juga membantu menjaga arus kas positif dan efisiensi operasional. Selanjutnya, manajemen modal kerja dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui beberapa cara, yaitu profitabilitas adalah pengelolaan modal kerja yang efisien meningkatkan profitabilitas perusahaan yang berpotensi menghasilkan dividen lebih besar bagi pemegang saham. Yang kedua, likuiditas, yaitu dengan menjaga arus kas positif, perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan menghindari masalah likuiditas, sehingga meningkatkan kepercayaan dari para investor. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan. Manajemen yang baik memungkinkan investasi laba untuk ekspansi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pada gilirannya kesejahteraan pemegang saham. Manajemen modal kerja dapat meningkatkan arus kas perusahaan melalui beberapa strategi. Yang pertama, pengelolaan piutang. Dengan mempercepat penagihan piutang dengan menerapkan kebijakan kredit yang ketat dan menawarkan diskon untuk pembayaran lebih awal. Selanjutnya, optimasi persediaan. Mengurangi persediaan berlebih dengan menggunakan metode seperti just in time yang mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan likuiditas. Yang ketiga, pengelolaan kas yang efisien. Memantau aliran kas secara rutin untuk memastikan cukup dana tersedia untuk operasional dan menghindari kekurangan. Dan yang terakhir, memperpanjang jangka waktu pembayaran. Mengelola kewajiban dengan memperpanjang waktu pembayaran kepada pemasok sehingga perusahaan dapat mempertahankan kas lebih lama. Menggunakan sistem just in time atau JIT dalam manajemen modal kerja memberikan beberapa manfaat signifikan. Yang pertama, mengurangi pemborosan. Sistem ini menghilangkan kelebihan produksi dan mengurangi yang tidak terjual, sehingga mengurangi pemborosan sumber daya alam dan biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya penyimpanan yang rendah. Dengan meminimalkan persediaan, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan gudang dan memanfaatkan ruang secara lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan fleksibilitas. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap permintaan pasar dengan memproduksi barang sesuai kebutuhan, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan permintaan. Dan yang terakhir adalah kontrol kualitas yang lebih baik. Proses produksi yang lebih kecil memungkinkan pengawasan kualitas yang lebih ketat, sehingga cacat produk dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih cepat.
Implementasi mendorong efisiensi operasional dan meningkatkan arus kas perusahaan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.